Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Ibu. Oke, Alhamdulillah ya walaupun kita daring, kita dapat mengisi kelas kita pada pagi hari ini dan bisa belajar seperti biasanya walaupun kita daring. Eh, di sini sebelumnya kalian udah pada sarapan? Sudah Ibu. Iya, baik. Sudah Ibu. Di sini Ibu ingin membahas materi tentang keberagaman, yang dimana keberagaman itu sangat identik dengan daerah di sekitar kita atau terhadap orang-orang di sekeliling kita. Sangat identik sekali. Contohnya dari agama, dari jenis rambut, warna kulit atau tinggi badan, itu kan sudah bermacam-macam ya, keberagaman juga ya, termasuk ya soalnya berbeda-beda. Oke, langsung saja di sini Ibu ingin membagikan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di sini kalian juga boleh lihat di layar kalian masing-masing dan boleh lihat di buku kalian juga ya. Oke, dapat dilihat anak-anak Ibu, dapat dilihat apa yang Ibu tampilkan ini. Dapat dilihat Ibu. Oke, di sini kita memasuki pada bab 3 tema 7 yang dimana itu yang di dalam ini mengandung indahnya keragaman di negeriku. Di sini kita masuk pada pembelajaran pertama kita yang dimana yaitu kita akan membahas tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Sebelumnya anak-anak, coba kalian ingat Indonesia itu sangat luas dan sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Karena luasnya wilayah kita, Indonesia punya banyak sekali suku bangsa. Sekarang marilah kita lihat informasi pentingnya pada layar yang Ibu bagikan ini. Di sini boleh kalian baca, di sini Ibu akan menyingkat ya inti-inti dari ini karena kita ngambil poin-poin pentingnya saja. Ini di mana Bhinneka Tunggal Ika, pasti kalian sudah pernah mendengar tentang Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan kita berbeda-beda tapi tetap satu jua, dan kalimat ini terdapat pada Garuda Pancasila, pada lambang negara kita. Selanjutnya di sini keragaman suku bangsa. Di sini boleh kalian baca ya, Ibu memberi waktu kalian 3 menit karena ini tidak panjang. Boleh kalian baca dan nanti bakal Ibu ringkas materinya. Dimulai dari sekarang. Baik, sudah ya anak-anak. Nah, di sini di materi suku bangsa di yang telah kalian baca tadi tentang suku bangsa di Indonesia. Poin penting pada bagian ini yaitu menurut sensus BPS tahun 2010 Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Coba kalian bayangkan betapa banyaknya dan betapa beragamnya bangsa kita. Nah, suku terbesar yaitu adalah suku Jawa yang dimana jumlahnya sekitar 40,2% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, suku dengan jumlah kecil yaitu ada suku Nias, suku-suku di Papua, karena jumlah penduduknya jenis sukunya mencapai 466 suku. Nah, di sini yaitu arti dari keragaman suku adalah
pakaian adatnya berbeda, adat istiadatnya berbeda, maknanya berbeda, rumah adatnya berbeda, bahasanya juga berbeda. Tetapi ingat anak-anak, dimanapun walaupun berbeda, kita tetap satu bangsa. Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika. Nih, di sini dapat kita lihat, ini yang telah Ibu disebutkan tadi. Moy. Cepatlah. Ambil. Nanti kan. Bawa ke sana, mendingan. Oke baik anak-anak. Di sini setelah Ibu beritahu tadi, di sini ada suku Dani dari Papua, yang dimana suku Papua itu memiliki banyak beragam suku ya, seperti suku Dani ini, suku Tengger, dan ini yang gambar ketiga ini ada suku Nias. Di sini mereka memiliki pakaian adatnya, pakaiannya sendiri yang mereka memiliki ciri khas tersendiri. Dan di sini selanjutnya, nih pada bagian ini kalian dapat melihat ya, ada gambar apa saja. Yang gambar pertama itu ada bendi. Bendi, di sini ada pedati sapi, di sini ada pedati kerbau. Ini adalah contoh alat transportasi tradisional di beberapa daerah. Ini menunjukkan bahwa setiap daerah punya cara hidup yang berbeda, namun semuanya adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pasti zaman dahulu sangat sering sekali dijumpai seperti ini ya. Selanjutnya di sini ada tentang gaya ya, dimana di sini nih, ini bisa kalian lihat kan, ini terdapat beberapa gaya nih di sini ya. Di sini ada si Siti ada bertanya, apa yang maksud dengan gaya? Nih gaya. Gaya adalah apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Contohnya ini tadi ya, nih mendorong meja, jadi hasilnya meja dapat bergeser, atau menarik meja juga dapat bergeser. Tuh, kertas secontoh kecil aja yang sering kita lakuin dalam kelas, ketika kita sudah tidak ketika ada buku yang tercoret atau yang gimana, pasti kita cabut itu, lalu kita tarik, kita gumpal-gumpal, dan itu juga sudah suatu gaya, yaitu dimana dia berubah bentuk ya. Seperti ini. Di sini nih ada bapak mendorong mobil, ada lampu, ada paku, ada buah. Nanti di sini kalian mengerjakan tugas ini di rumah, tapi secara berkelompok ya. Nih, kalian membuat saja berkelompok, minggu depan nanti kumpul. Berapa orang Ibu? Berapa orang? Di sini satu kelompok boleh boleh 3 sampai 4 orang ya. Baik Ibu. Nih, nanti boleh kalian kerjakan. Di sini cuma menanya perubahan aja, kalian pasti ngerti kok. Oke, selanjutnya di sini ada seni gabah dari Indonesia. Nih, pada ini apa sih gerabah gitu? Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Misalnya menjadi kendi, belangga. Ini contohnya. Kalian siapa yang ayahnya suka ngerokok di rumah? Nah, pasti ada dong asbak, dan biasanya kalau bapak-bapak itu memiliki asbak yang terbuat dari tanah liat. Salah satu contohnya yaitu
tanah liat tadi yang terbuat dari gerabah. Pembuatan gerabah ini tersebar di wilayah Nusantara seperti di Jawa dan Yogyakarta. Kosangan adalah nama daerah dari Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasangan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Jadi itu ada di Jawa, Kosangan, Yogyakarta. Nih, masyarakat Pulau Owu di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah, keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor. Kalian tahu nggak? Biasanya nenek kalian tuh punya nih di rumah di bagian dapur itu ada seperti dia tuh seperti tertanam di lantai. Nah itu salah satunya juga bisa untuk masak ya. Ini nih contoh-contohnya ibu-ibu ini membuat gerabah dari Papua. Ini pembuatannya. Oke, baik. Ibu rasa cukup ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu rasa cukup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena materi kita juga tidak terlalu banyak, hanya singkat saja. Di sini sebenarnya Ibu ingin memberi kalian kuis tentang yang telah kita pelajari tadi. Oke, ini kuisnya tidak jauh dari apa tadi. Yang tahu boleh angkat tangan ya. Yang pertama, apa yang terjadi ketika kuda mengangkat bendi? Apa yang terjadi ketika kuda mengangkat bendi? Suci tahu, Oke, Bu. baik Suci, boleh. Ketika kuda mengangkat bendi itu, bendi akan bergerak maju karena adanya gaya tarik dari kuda tersebut, Ibu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Suci. Nanti Ibu beri nilai tambahan ya. Selanjutnya, di sini soal yang kedua. Mengapa Indonesia memiliki banyak suku bangsa? Fitri, Bu. Oke, baik Fitri, silakan. Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau, memiliki kondisi alam yang beragam, juga didatangi bangsa turis-turis sejak dahulu sehingga menyebabkan keragaman budaya dan suku. Oke, baik. Bagus sekali jawaban dari Fitri. Terima kasih ya Fitri. Nanti Ibu juga memberikan nilai tambahan. Untuk Suci juga terima kasih banyak. Oke, jadi di sini Ibu akan mengasih sedikit kesimpulan ya. Jadi dari kesimpulan apa yang telah kita pelajari ini yaitu ada suku bangsa, ada benda-benda ada tradisional seperti benda tadi, ada juga gerabah, bahan terbuat dari tanah liat tradisional. Jadi kalau suku bangsa itu kita walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya, yang dimana di dalam kelas ini juga tidak semuanya mayoritas Islam, pasti juga ada agama lainnya, dimana kita tetap menetapkan toleransi, saling menghargai, tidak mengejek-ngejek dan mengolok-olok. Selanjutnya tentang bandit tadi. Nah, dimana bandit itu kan mungkin biasanya orang zaman dulu sering untuk berpergi-pergian ya, seperti kayak mau ke pasar, biasanya zaman dulu alat transportasinya itu, atau juga bisa untuk di sawah, bisa menganu sawah ya. Nah, yang dimana berarti kita tidak boleh melupakan alat transportasi yang dimana itu setiap tahun ke tahun kan itu mulai berbeda ya, mulai bergerak maju. Nah, jadi kita tidak boleh lupa di mana titik yang membantu kita dulu dari sebelum kita mempunyai alat seperti mobil, motor. Nah, selanjutnya gerabah tadi. Gerabah itu dari tanah liat ya. Nah, jadi dengan kita bisa buat gerabah tadi, kita juga meminimalisir bahan-bahan kimia.
Kalau kompor tuh kan kita kayak butuh ini itu alatnya juga biasanya nggak dari Indonesia ya, kadang import. Jadi dimana dengan adanya gerabah dia bisa membuat tungku yang bisa di dapur itu adalah melestarikan atau membudidayakan apa yang kita punya. Karena lihat kan dari Indonesia ya, sering sekali nggak di Indonesia, mungkin ada juga di tempat lain, cuman dengan itu kita bisa membudidayakan atau melestarikan dengan apa yang kita punya dan tidak membeli kompor yang dari import dari luar ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.